Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Konrad Sawang MPD, selaku coach sekaligus moderator pada pagi hari ini. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Isna Mariani MPD, selaku penguji. Yang terhormat Bapak Fahrul Rija AMKG, selaku mentor. Perkenalkan, nama saya Ayuna, ahli media keperawatan, peserta Latsar CPNS golongan 2, gelombang 6, angkatan 16, kelompok 2, dari pemerintah Kabupaten Barito Selatan. Izinkan saya menyampaikan laporan aktualisasi yang berjudul Optimalisasi Pelayanan Promotif dan Preventif pada pelaksanaan Posyandu Lansia melalui kejutan di Puskesmas Pembantu Desa Teluk Sampudau, Kecamatan Karakuala, Kabupaten Barito Selatan, yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022. Adapun latar belakang dari laporan aktualisasi ini, adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang mengatur kedudukan ASN, tugas dan peran ASN dalam menjalankan tugas dan peran tersebut harus menerapkan nilai-nilai dasar ASN, yaitu ASN berakhlak di unit kerja peserta, di mana unit kerja saat ini ialah Puskesmas Pembantu sebagaimana yang dimaksud dalam Permenkes nomor 43 tahun 2019 memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja puskesmas. Dalam hal ini, membantu upaya kesehatan masyarakat. Salah satu contohnya mendukung pelaksanaan Posyandu Lansia. Pos Pelayanan Terpadu atau Posyandu adalah wadah pelayanan kepada lanjut usia di masyarakat dengan menitik beratkan upaya promotif dan preventif. Pada pelaksanaan Posyandu Lansia saat ini berfokus pada pelayanan pemeriksaan dasar seperti tinggi badan, berat badan, dan tekanan darah. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian obat-obatan sesuai dengan keluhan. Keadaan yang diharapkan setelah aktualisasi dengan melakukan kegiatan penyuluhan dan senam lansia pada pelaksanaan Posyandu Lansia tidak hanya memberikan pelayanan pemeriksaan dan pengobatan, tetapi juga memberikan pelayanan dalam upaya peningkatan pencegahan dan pemeliharaan kesehatan. Adapun gagasan pemecahan dari isu tersebut ialah melakukan kegiatan edukasi kesehatan berkelanjutan melalui penyuluhan kesehatan dan senam lansia. Tujuan umum dari laporan aktualisasi ini, penulis diharapkan mampu menerapkan, mengaktualisasi, dan membiasakan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Adapun tujuan khusus laporan aktualisasi yaitu mengoptimalkan pelayanan promotif dan preventif pada pelaksanaan Posyandu Lansia melalui edukasi kesehatan berkelanjutan dengan melakukan kegiatan penyuluhan kesehatan dan kegiatan senam di Puskesmas Pembantu Desa Teluk Sampudau. Manfaat dari laporan aktualisasi ini bagi penulis meningkatkan pemahaman terkait materi pelatihan dasar CPNS dan mampu menerapkan nilai-nilai dasar ASN serta mengasah kemampuan untuk berpikir kreatif dan inovatif. Bagi instansi, membantu mewujudkan visi dan misi Puskesmas Babai dan meningkatkan kualitas mutu pelayanan kesehatan. Bagi masyarakat, peningkatan pengetahuan terkait upaya peningkatan pencegahan dan pemeliharaan kesehatan. Adapun kegiatan aktualisasi ini dilaksanakan di Puskesmas Pembantu Desa Teluk Sampudau, khususnya pada pelaksanaan Posyandu Lansia, di mana merupakan salah satu wilayah kerja UPT Puskesmas Babai yang terletak di Desa Babai, Kecamatan Karakuala, Kabupaten Barito Selatan. Secara geografis terletak di daerah pinggiran Sungai Barito. Kegiatan yang saya lakukan selama masa aktualisasi adalah sebagai berikut.
Kegiatan pertama, melakukan konsultasi serta meminta arahan dan saran dari mentor. Dengan tahapan kegiatan, melakukan kontrak waktu, tempat, dan tujuan konsultasi, menyampaikan rencana kegiatan aktualisasi yang akan dilaksanakan, meminta arahan dan bimbingan dari mentor. Dengan output hasil, tersedianya waktu, tempat, dan tujuan konsultasi, tersampaikannya rencana kegiatan aktualisasi, serta catatan arahan dari mentor. Nilai dasar ASN yang diterapkan berorientasi pelayanan, kompeten, dan kolaboratif. Kegiatan kedua, meminta persetujuan pimpinan dan berkoordinasi dengan pemegang program terkait rencana aktualisasi. Tahapan kegiatan, membuat kontrak waktu, tempat, dan tujuan konsultasi, menyampaikan rencana kegiatan aktualisasi di Posyandu, serta meminta persetujuan pimpinan. Output hasil, tersedianya waktu, tempat, dan tujuan konsultasi, disampaikannya rencana kegiatan aktualisasi, serta adanya surat persetujuan dari pimpinan. Nilai dasar ASN yang diterapkan berorientasi pelayanan, kompeten, dan kolaboratif. Kegiatan ketiga, berkoordinasi dengan kader Posyandu Lansia. Tahapan kegiatan, menghubungi Ketua Kadar Posyandu melalui WhatsApp untuk menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan Posyandu Lansia, memberikan informasi kepada kadar terkait pengisian KMS Lansia. Output hasil, tersedianya tempat dan jadwal pelaksanaan Posyandu, tersampaikannya informasi terkait pengisian KMS Lansia. Nilai dasar ASN yang diterapkan berorientasi pelayanan, kompeten, dan kolaboratif. Kegiatan keempat, membuat media edukasi kesehatan dan KMS Lansia. Tahapan kegiatan, mencari referensi materi edukasi kesehatan dan referensi KMS Lansia. Output hasil, tersedianya referensi materi edukasi berupa leaflet dan referensi KMS Lansia. Nilai dasar ASN yang diterapkan akuntabel. Tahapan selanjutnya, membuat desain leaflet dan desain KMS Lansia. Output hasil, tersedianya desain materi edukasi berupa leaflet dan desain KMS Lansia. Nilai dasar ASN yang diterapkan akuntabel dan adaptif. Kegiatan selanjutnya, konsultasi dengan mentor terkait materi dan desain leaflet serta KMS Lansia. Output hasil, tersampaikannya materi dan desain leaflet serta KMS Lansia. Nilai dasar ASN yang diterapkan berorientasi pelayanan dan kompeten. Tahapan selanjutnya, mencetak leaflet dan KMS Lansia. Output hasil, tersedianya leaflet dan KMS Lansia. Nilai dasar ASN yang diterapkan akuntabel. Kegiatan kelima, melakukan edukasi kesehatan di Posyandu Lansia. Tahapan kegiatan, melakukan pembagian tugas sesuai alur pelayanan. Output hasil, terbaginya tugas sesuai alur pelayanan. Nilai dasar ASN yang diterapkan akuntabel dan harmonis. Tahapan selanjutnya, mempersiapkan meja pemeriksaan dan peralatan medis di Posyandu. Output hasil, tersedianya meja pemeriksaan dan alat medis untuk pemeriksaan. Nilai dasar ASN yang diterapkan akuntabel dan kolaboratif. Selanjutnya, membagikan media edukasi berupa leaflet, memberikan penyuluhan terkait materi leaflet. Output hasil, terbaginya media edukasi, terlaksananya kegiatan penyuluhan kesehatan. Nilai dasar ASN yang diterapkan berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan harmonis. Tahapan selanjutnya, melaksanakan pelayanan kesehatan di Posyandu Lansia. Output hasil, terlaksananya kegiatan Posyandu Lansia. Nilai dasar ASN yang diterapkan berorientasi pelayanan dan akuntabel. Kegiatan keenam, melakukan kegiatan senam bersama di Posyandu Lansia. Tahapan kegiatan, melakukan pembagian tugas sesuai alur pelayanan, mempersiapkan meja pemeriksaan dan alat medis. Output hasil, terbaginya tugas sesuai alur pelayanan, tersedianya meja pemeriksaan dan alat medis. Nilai dasar ASN yang diterapkan akuntabel, harmonis, dan kolaboratif. Tahapan selanjutnya, melakukan persiapan untuk kegiatan senam lansia, melakukan kegiatan senam bersama kader dan para lansia, melaksanakan pelayanan kesehatan di Posyandu Lansia. Output atau hasil kegiatan, tersedianya persiapan senam,
terlaksananya kegiatan senam, dan terlaksananya kegiatan posyandu lansia. Nilai dasar ASN yang diterapkan berorientasi pelayanan, akuntabel, dan kolaboratif. Kegiatan ketujuh, melakukan evaluasi. Tahapan kegiatan, melakukan wawancara secara acak kepada peserta lansia, mengolah data hasil wawancara. Output hasil, terlaksananya wawancara secara acak, terkumpulnya data hasil wawancara. Nilai dasar ASN yang diterapkan berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan kolaboratif. Kegiatan ke-8, menyusun laporan aktualisasi. Tahapan kegiatan, menyiapkan alat dan bahan untuk menyusun laporan aktualisasi, membuat laporan aktualisasi. Output hasil, tersedianya alat dan bahan untuk membuat laporan, tersusunnya laporan aktualisasi. Nilai dasar ASN yang diterapkan akuntabel dan kolaboratif. Adapun hasil kegiatan dari aktualisasi ini, saya mampu menunjukkan sikap perilaku bela negara, mengaktualisasikan peran dan kedudukan ASN dalam NKRI, serta mengaktualisasikan core values ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam rangka mewujudkan diri saya yang hebat, profesional, berdaya saing untuk mewujudkan ASN Indonesia berkelas dunia. Setelah dilakukannya kegiatan aktualisasi sehingga isu yang diangkat dapat terselesaikan, yaitu optimalnya pelayanan promotif dan preventif pada pelaksanaan posyandu lansia melalui kejutan atau edukasi kesehatan berkelanjutan di Puskesmas Pembantu Desa Teluk Sampudau, Kecamatan Karakuala, Kabupaten Barito Selatan, melalui kegiatan penyuluhan kesehatan dan senam bersama. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan secara acak kepada peserta posyandu. Dapat disimpulkan, kegiatan yang dilakukan disambut sangat baik oleh peserta antusias mengikuti kegiatan dan lebih bersemangat untuk hadir ke posyandu. Kemudian peserta juga mengharapkan kegiatan tersebut dapat terus dilakukan. Adapun kesimpulan dari laporan aktualisasi ini, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif dengan akronim berakhlak dalam setiap kegiatan dan tahapan kegiatan. Selanjutnya, optimalnya pelayanan promotif dan preventif pada pelaksanaan posyandu lansia melalui edukasi kesehatan berkelanjutan dengan kegiatan penyuluhan dan senam lansia. Dilihat dari peserta yang datang ke posyandu lebih antusias dan mengikuti kegiatan senam. Rekomendasi atau saran bagi sesama ASN, dengan adanya kegiatan aktualisasi ini diharapkan dapat memberikan contoh bagi rekan kerja di instansi serta dapat ikut serta menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Bagi masyarakat, dengan dilakukan kegiatan penyuluhan kesehatan serta senam bersama lansia selama masa aktualisasi diharapkan dapat memberikan perubahan yang baik serta suasana baru pada pelaksanaan posyandu sehingga menambah antusias masyarakat untuk hadir ke posyandu. Bagi instansi, dengan dilakukan kegiatan aktualisasi ini dapat membantu mewujudkan visi dan misi puskesmas serta meningkatkan mutu pelayanan khususnya pelayanan posyandu lansia. Bagi BPSDM, pelaksanaan pelatihan dasar CPNS berikutnya senantiasa tetap meningkatkan kualitas untuk mewujudkan ASN berakhlak. Sekian paparan laporan aktualisasi yang dapat saya sampaikan. Demi kesempurnaan laporan aktualisasi ini, mohon saran, masukan, perbaikan, dan pertanyaan. Terima kasih.